Ada apa Prabowo tiba-tiba menyinggung dasi merah dan undangan PDI Perjuangan di acara PKB? Apakah ini kode keras Prabowo menunggu kepastian hari pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang hingga kini belum jelas? Kita diskusikan bersama politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Salam, Selamat sore selamat Mas sore. Tifal. Terima Sore kasih Bang sudah hadir Reza. dalam diskusi kami kali ini. Mas Umam, soal dasi merah yang disampaikan Pak Prabowo ini, betulkah Anda menangkap sebatas guyonan, sebatas kelakar, atau ada maksud lain di balik itu? Ya, kalau cuma sekedar guyonan atau kelakar tentu itu bukan sesuatu yang meaningful ya. Tetapi ketika guyonan itu disampaikan oleh seorang Prabowo Subianto, seorang presiden terpilih, tentu ada makna dan juga muatan politik yang ingin disampaikan. Bahwa dalam konteks ini, dalam konteks upaya pertemuan antara PDIP dengan Pak Prabowo misalnya, maka kemudian sebenarnya Pak Prabowo mencoba untuk menyampaikan bahwa bolanya saat ini ada di PDIP. Kalaupun kemudian tadi diistilahkan belum mendapatkan undangan dari PDIP, maka dalam konteks ini itikat baik sudah disampaikan oleh pihak Prabowo Subianto, tetapi kemudian pintu per hari ini belum dibuka oleh PDIP. Meskipun juga kita tahu bahwa tentu kedua belah pihak sudah memiliki komunikator terdepan ya untuk membuka sekaligus juga melakukan penjajakan apakah kemudian memungkinkan dilakukan waktu dekat ataukah tidak. Tetapi per hari ini tampaknya problem belum terlaksananya pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega bukan semata-mata soal undangan, Tapi, tetapi juga faktor yang sifatnya sangat strategis, bagaimana kemudian apa ya proses negosiasi, kompromi, termasuk juga bagaimana menjaga perasaan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Nah ini yang kemudian perlu diantisipasi. Oleh karena itu pertemuan kemarin, acara makan malam yang sangat private antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, tampaknya menjadi momentum yang sangat penting bagi Pak Jokowi untuk layak bertanya kepada Pak Prabowo mau dibawa kemana hubungan oke. kita. Kalau PDIP kemudian dibukakan pintu oleh Pak Prabowo nantinya, Mas Tifat. Oke, betulkah Pak Riza bahwa ini seperti kode nih dari Partai Gerindra bahwa masih menunggu kepastian kapan nih pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega akan terjadi yang sampai sekarang belum ketahuan juga tanggalnya, Pak Riza? Yang pertama perlu saya sampaikan, Bapak Prabowo memang sering dan senang bercanda ya, sehingga suasana di acara-acara, rapat-rapat atau acara penting itu selalu bergembira, sejuk dan menyenangkan. Itulah gaya beliau yang kita sering lihat di berbagai kesempatan, senang berkelakar, bercanda dan guyon supaya suasana politik ini lebih kondusif, lebih santai, lebih nyaman, dan lebih ceria. Yang kedua, seperti sering saya sampaikan, penting bagi Bapak Prabowo dan kita semua ke depan bangsa ini agar lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih sejahtera lagi. Untuk mencapai itu, Pak Prabowo juga sering dalam beberapa kesempatan pentingnya memastikan persatuan dan kesatuan, pentingnya keamanan bangsa, keamanan politik, dan semuanya. Untuk itu beliau selalu menyampaikan bahwa untuk membangun bangsa yang lebih baik perlu kerjasama, Hmm? perlu gotong royong dengan seluruh partai politik, seluruh para pakar, para ahli, para tokoh, dan berbagai komunitas. Yang terakhir perlu kami sampaikan terkait PDIP, sebagaimana kita tahu di berbagai media disampaikan bahwa ke depan ya rencananya akan ada pertemuan Hmm. antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati yang katanya akan dilaksanakan sebelum pengumuman atau sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai, ya kita tunggu saja. Yang Tapi kan sampai sampai hari ini tadi semua disampaikan seorang presiden terpilih menyampaikan hal itu di acara partai lain begitu, Pak. Apakah itu bukan berarti udah kurang jelas apa kodenya kalau begitu? ya kode yang paling penting bagi Bapak Prabowo adalah persatuan dan kesatuan bangsa, sesuatu yang mutlak dan harus ya. Dan kode Pak Prabowo adalah seluruh elemen bangsa harus bersama-sama memberikan kontribusi terbaiknya untuk membangun bangsa. Kode lainnya yang sering sampaikan Bapak Prabowo, ya mari kita bersatu memastikan bangsa ini ke depan maju, lebih baik, dan rakyatnya sejahtera. Dari banyak kode-kode yang disampaikan oleh beliau dalam berbagai kesempatan, yang semuanya untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oke.
Mas Umam, dengan kode ini ada lagi yang menangkap bahwa ini tampaknya juga kode tak hanya masalah pertemuannya, tapi ada harapan sepertinya masih ada harapan PDI Perjuangan ini ditarik untuk masuk ke pemerintahan yang baru. Prospeknya masih akan tetap besarkah atau malah sebaliknya menurut Anda? Ya, prospek untuk masuk ke pemerintahan tentu masih cukup terbuka karena memang per hari ini belum ada finalisasi komposisi kabinet dan juga termasuk di internal PDIP juga belum ada keputusan yang mengikat bagaimana kemudian positioning PDIP dalam pemerintahan baru ke depan. Kalau misal kemudian PDIP konsisten pada sikap dan juga bagaimana reaksinya terhadap hasil pemilu 2024 yang lalu tergambarkan di Rapimnas, Rakernas, memang patut diduga PDIP akan mengambil sikap oposisi terhadap kekuasaan. Tetapi kalau misalnya kita cermati dinamika per hari ini, muncul sejumlah manuver dari para elit PDIP yang seolah kemudian membuka ruang bagi negosiasi dan kompromi untuk kemudian masuk di dalam kekuasaan baru. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian memang masih menjadi misteri, meskipun kalaupun kemudian PDIP masuk ke pemerintahan, tampaknya akan ada sebuah dinamika yang harus di-manage dengan baik oleh Pak Prabowo, terutama bagaimana kemudian mengelola emosi, mengelola positioning antara berbagai kekuatan-kekuatan besar, khususnya bagaimana pola relasi antara PDIP dengan Pak Jokowi, atau PDIP dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih, atau kalau misal kemudian PDIP masuk di dalam kekuasaan, jangan sampai kemudian di dalam lingkup pemerintahan baru muncul manuver-manuver internal yang berpotensi justru menciptakan instabilitas politik yang tidak produktif bagi pemerintahan ke depan. Nah, ini yang kemudian tampaknya betul-betul diwanti-wanti sekaligus juga dimitigasi oleh Pak Jokowi dan lingkar dekatnya, supaya kalau misal kemudian ada repositioning PDIP dalam pemerintahan baru kemudian bisa diantisipasi dengan baik ke depan. Masih banyak dinamika yang seru tampaknya kita lihat jelang pelantikan 20 Oktober nanti. Mas Umam, terima kasih banyak untuk analisisnya. Pak Riza, terima kasih sudah bergabung. Hati-hati di jalan, Pak. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih sama-sama. Terima kasih buat semua.